munah ia perintah Allah kakak si adik wanita ni, maka tertinggalkan. Apa bahasa Nabi Allah Ibrahim ketika meninggalkan istrinya? Wallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahim. Bila mak pelugum sini munarak barang sak takut lalu telang kam nama kaum sempi kaum rawan maling kebetulan ke sini. Suduk kena Allah Ta'ala. Wahai kerbau-kerbauku yang tercinta. Ini kena tercinta lawan cemburu ipin balik melawan Anda. Wahai harta bendaku, aku titip kepadamu sebagaimana Allah menitip istrinya, sebagaimana Nabi Ibrahim menitip istrinya, dengan ucapan Wallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahim. Din tahu baik si maling ni aina tamu din kita ajaib ni din kita ane yo bo maulid iku le malum pada ngorong lalu konyak kaum apa barang sak berharga tunah sak telang ingat waktu menulun ki Wallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin. Dua kali kau baca, kering sekali. Wallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin. Anu tuan guru ni akan tok sia dengah lagu dekan haji madik kena ulung sia lupa diri. Lamun sak lupa berguru ke tuan guru Hashim apa bahasa tuan guru tu insyaallah daik sini waharak keni jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, wabil khusus sahibul bait tuan guru Haji Hashim rahmatullah yang kami banggakan dan kami muliakan. Al-mukarram nanda kami tuan guru Ramli, niki beliau juga pimpinan pondok pesantren Darul Aqtiyah niki le napa jongkat ni para pengelisir, para asatir, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya maunah kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang sangat mulia dan alhamdulillah megah dinalap di Batu Jangkih. Sebenarnya masjid ini Mataram dinalap dengan struktur bangunan, kemudian ornamen-ornamen luar biasa. Alhamdulillah wa syukrillah, niki nikmat Allah yang wajib yang pelungguh syukuri. Dakan sali Batu Jangkih tahu, tetapi memadai rumah Baitullah yang ada di kota di Talile nampak angruan masjid doi niki. Alhamdulillah wa syukrillah, niki perlu kita syukuri. Di samping itu juga
kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dan beriktikaf. Yang selalu ingatkan kalau tiang adakan acara di masjid, mengingatkan jamaah hadis pada berniat iktikaf. Sekalipun orang tak di dalam, lupa berniat baru makin berniat. Langsung Allah Ta'ala rumbuk pahala iktikaf. Dengan i'tikaf niki satu ibadah yang sudah ditentukan. Menurut mazhab Syafi'i, walau lahzatan, sekalipun sebentar kita ada di masjid sudah dikatakan i'tikaf. Sedangkan mazhab lain harus 1 hari 1 malam. Tetapi mazhab kita cukup kita datang masuk masjid berniat sudah mendapat pahala. Alhamdulillah wa syukrillah. Berikutnya selawat dan salam lalu kita baca. Dendek pada lupa, dendek pada malas baca selawat Nabi. Sekalipun selawat sependek. Marah selawat Jibril, lebih-lebih selawat Tibbil Qulub, selawat Nariyah, selawat Tafrigiyah. Nah, tetapi paling afdal selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Saat terbaca li tahiyat akhir. Niki paling afdal selawat. Selawat salih tahiyat akhir niki tidak ada paling afdal selain itu. Tetapi untuk amalan-amalan kita sehari-hari supaya terbiasa lidah kita membaca selawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa fadilat-fadilat. Allah yarham, saya tidak lupa ketika saya ngaji Azkarun Nawawiyah di guru saya Syekh Zakaria Abdullah Bela. Kemudian dia ngaji juga Azkarun Nawawiyah kepada Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Nah, niki banyak guru-guru tiang yang lain seperti Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Nah, dia menganjurkan selalu berselawat. Jangan rezeki datang, kesempatan datang. Kemudian selain niki juga kesehatan, kemolahan. Niki datang disebabkan karena selawat Nabi. Kembali dengan selawat Nabi niki selalu mendatangkan kebaikan karena Nabi juga berdoa mendoakan kita. Baru bahasa Guru Hasim, man shalla alayya salatan shalla alaihil malaikah. Dan manusia malaikah yang membalas kita 10 kali. Gen bimbi dengan ngeraos, bimbi dengan pidato, bimbi dengan nulis, pasti diawali dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Jangan kembi faydul barakah. Ya, diturunkan semua keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan. Di samping itu juga banyak berselawat kepada Nabi, tudfa'ul bala, penolak bala. Maka alhamdulillah di sedasa di taman tentram. Kalau sekalipun duit pada ribut-ribut pilkades, sak menang-menang, sak kalah-kalah, selesai urusan. Ya risiko dengan bertarung, sakup menang, sakup kalah. Dan dia sanggup kalah jamilu, pero taran itu. Kamu sanggup menang, sanggup kalah, iya wah dengan bertarung. Tapi alhamdulillah wa syukrillah dengah-dengah libut jengkis muntung sapa, muntung ngajak. Eda apa-apa saya menang alhamdulillah telantik, saya kalah bersabar. Belum ada kesempatan, nah itu terbaik bagi dia, selesai urusan. Didik pada macam-macam. Kat maulid ni soal. Juga maulidun Nabi merekatkan. Baru banyak-banyak baca selawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah. Kalau kita membicarakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai ruang level, lemun level menguraikan maulidun Nabi di tingkat istana, ya level nasional. Apa yang menjadi kebutuhan nasional, mengambil daripada percontohan contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah Nabi. Kedua Rasulullah. Nabi dulu baru menjadi Rasulullah.
Dan yang ketiga, menjadi kepala pemerintahan. Dia adalah kepala pemerintahan. Semua sumber-sumber hukum langsung dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dalam Al-Qur'an disebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan berbicara omong kosong kecuali wahyun yuha. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum, menurunkan akhlak. Maka tugas pokok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak. Maka dalam hadis, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkit oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak niki ya bahasa ulama tasawuf madar. Madar tolak ukur kemuliaan seseorang niki tidak dengan ilmunya saja. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, tapi bukan hanya berilmu saja, dibarengi dengan akhlak. Nah, inilah tugas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah, periode Mekah yang disebut dengan periode tabligh, menyampaikan, cara menyampaikan pun dengan keyakinan, yakin dengan perintah Allah. Kemudian yang kedua, kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketekunan dan juga sifat-sifat yang melekat pada diri Rasulullah SAW menjadi modal untuk mendakwahkan di tengah-tengah alam yang sangat gelap gulita. Bisa sugis, sirin sugih, sakuat, dia paling kuasa. Nah, itulah yang disebut dengan alam jahiliyah. Niki di Mekah. Dan tidak main-main yang berhadapan dengan baginda Nabi SAW niki adalah orang-orang yang sangat kuat, sangat berwibawa, sangat kuasa, dan juga yang paling berat adalah keluarga. Pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, niki pamannya Nabi. Bukan orang lain, tapi itu yang paling geger, paling keras menentang Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu belum tamu Islam. Umar bin Khattab, kemudian dapat hidayah Allah. Kemudian banyak lagi orang-orang yang di sekeliling Banu Hashim niki mayoritas menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Tetapi ajaibnya, mereka itu tidak berani berhadapan dengan Nabi. Karena apa? Memancar nur yang sangat keras, sangat kuat. Maka tidak ada orang yang tahan berhadapan dengan baginda Nabi SAW. Benar. Niki yirun sosok Nabi kita. Karena apa? Mereka memiliki, baginda Nabi SAW memiliki cahaya yang luar biasa. Kemudian mereka tidak berani mendengar Al-Quran karena merasa tersihir oleh Al-Quran itu. Maka Abu Jahal, Abu Lahab bilang, "Dendek dengar Quran Muhammad. Tersihir kita dengan Quran itu." Ya, ini Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Karena Al-Quran itu pada saat itu dibaca oleh hati yang sangat jernih. Maka Al-Quran ini yang tergantung yang membaca. Tergantung yang membaca. Kalau yang membaca niki keyakinannya sangat kuat, maka energi Al-Quran niki sangat kuat juga. Satu contoh lah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar dari mulut kita yang kotor ya begitu. Tetapi kalau keluar dari mulut orang yang sangat bersih, Bismillahirrahmanirrahim niki bisa terbang. Dengan Bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas air. Berkat Bismillahirrahmanirrahim.
Maka alhamdulillah wa syukrillah, ketika baginda Nabi di era periode Mekah niki memang cukup luar biasa tantangan. 13 tahun 13 tahun niki ndek seberak laik 13 tahun niki. Itu terus menerus diganggu, selain diganggu diejek, selain diejek juga dicaci maki. Tetapi baginda Nabi SAW tetap istiqomah melawannya dengan penuh kesabaran. Maka alhamdulillah siratul atirah, sirahnya baginda Nabi SAW sesuai dengan situasi kondisi tiang pelunggu. Mara tiang gambarkan baru kalau di istana negara dirayakan Maulidun Nabi, diberikan urean sesuai dengan kebutuhan nasional. Beruan kelemahan negara, di mana negara sedang membangun, negara sedang mensosialisasikan undang-undang programnya, di sana disesuaikan. Diambil dari mana? Siratul atirah. Karena Nabi pernah menjadi penguasa, yaitu di Madinah dia adalah sebagai kepala pemerintahan. Maka wafatnya baginda Nabi SAW, pengganti kepala pemerintahan ini dipilih. Maka jatuh kepada tangan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq melihat situasi kondisi kalau saya meninggal dunia nanti akan terjadi keributan, akan terjadi perebutan kekuasaan. Maka mengangkat waliul ahad. Setelah saya mati nanti ditunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab terbunuh, maka secara pemilihan baiat naik Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, baru ada gejolak. Nah, maka baginda Nabi SAW tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, juga dia sebagai kepala pemerintahan. Maka luar biasa energi yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW, luar biasa. Banyak contoh-contoh yang menggentarkan orang, menggentarkan dunia, menggentarkan orang-orang yang terkenal gagah berani, dengan ucapan yang sangat pendek tapi keluar dari mulut yang sangat bersih. Maka yang perlu dalam pribadi kita, membersihkan hati kita, terbersih hangatnya juga, supaya kalimat yang kita ucapkan itu tersentuh di dalam sanubari orang yang kita tuju niki. Dan itu barokahnya terus menerus. Nah, satu contoh yang tertera dalam berjanji kita niki, kalau kita ingin maulid yang betul-betul maulid, itu cukup di berjanji niki. Karena berjanji niki dari sebelum lahir sampai lahir, kemudian sampai dewasa, sampai kawin, diangkat menjadi nabi, sampai wafat, di berjanji niki. Yang disusun oleh Ja'far al-Barzanji. Maka di dalam berjanji niki untuk tasjid lamun bahasa tiang pelungguh, motivasi supaya kita banyak berselawat kepada Nabi, karena kuncinya di situ. Selawat Nabi kuncinya. Maka di dalam berjanji niki diawali dengan al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Al jannatu surga, wa na'im jamak daripada nikmat. Semua nikmat yang berlebihan itu untuk siapa? Sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat. Kemudian untuk membuktikan betapa agungnya Asma'ullahul A'zam, maka ulama yang sangat terkenal dan kitabnya mendunia,
Kitabnya mendunia namanya Berzanji niki, dibaca di negara Arab, negara Pakistan, India, Asia Tenggara, Asia Tengah, termasuk Indonesia tidak ketinggalan betul jengkes montong aja membaca Berzanji niki. Kalau tidak barokah kitabnya, kalau tidak barokah pengarangnya, mungkin sudah hilang. Karena banyak orang yang mengarang kitab Tarikhun Nabawiyah, banyak ulama, tapi sebatas pengarang, meninggal pengarangnya, kitabnya juga hilang. Nah, tetapi banyak kitab-kitab yang sampai sekarang dibaca, Fathul Qadir, Matan Takrib, Amsilatul Jadidah, kemudian Alfiyah Malik, Zubat Ibnu Ruslan, kemudian Matan Jurumiyah. Nah, ini kitab-kitab kecil tetapi barokahnya ratusan tahun masih dibaca sampai sekarang, termasuk juga Berzanji. Maka Allah yarham Ja'far al-Berzanji berkata, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Nah, setelah itu abtadi'ul imla, aku memulai menulis. Imla nih, menulis biismi dzatil aliyah, dengan nama zat yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya apa? Aku memulai karanganku ini, tulisanku ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iqtidaan bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut manik Nabi. Karena Nabi bersabda, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Qala al-ulama maknahu naqisul barakah. Apapun yang tidak diawali ucapan, pekerjaan yang hal-hal yang penting tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan kita itu naqisul barakah, kurang berkah. Maka jangan lupa kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam segala bentuk aktivitas kita. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, mau makan, mau minum, mau tidur. Karena membaca Bismillah niki ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Haram membaca Bismillah, ada tempat-tempat tertentu yang haram. Tempat-tempat yang wajib dibaca Bismillah niki di dalam sembahyang. Karena Imam Syafi'i berkata, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah di dalam Fatihah ayat daripada Fatihah. Maka mazhab Syafi'i mewajibkan, menjadi keharusan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sembahyang kita. Tetapi guru daripada Imam Syafi'i namanya Imam Darul Hijrah, Imam Anas bin Malik yang dikenal dengan Imam Maliki, makruh membaca Bismillah secara di dalam Fatihah. Karena Bismillah itu bukan ayat Fatihah, gurunya. Karena Bismillah itu ayat daripada innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pendahulu daripada mazhab Maliki namanya Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan mazhab Hanafi. Dia tidak membaca Bismillah, jahran au sirran, jahar ataupun sir, tidak baca. Tetapi murid daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal, sunnah membaca Bismillah di dalam sembahyang sirran, secara sir. Itulah yang kita lihat di Mekah, Madinah, Saudi Arabia, mayoritas di Mesir, mayoritas di
Kuwait dan seterusnya, negara-negara Teluk niki mayoritas mazhab Ahmad ibnu Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi ada 4 di dalam pelunggung suami. Kadang-kadang ke Mekah tidak baca bismillah. Dia bukan tidak baca, dia baca tetapi sirran. Itulah mazhab daripada mazhabul arba. Maka segala aktivitas kita harus diawali dengan bismillah. Sunnah membacanya dalam segala macam barang-barang yang mubah, makan, minum, sunnah baca bismillah, supaya mendatangkan barokah dari makanan yang kita makan. Kemudian ngaji bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang kita sampaikan mendapat barokah. Ada kalanya makruh membaca bismillah, nunuk rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa ngaji lemuntung nak betul jangkih. Sunat macam bismillah, apapun pekerjaan kita. Kalau nunuk rokok macam bismillah, ngobek makruh, karena diidopatkan kepada barang makruh. Dene baca bismillah. Dene ngobek si kawu kiri si. Jangan dek balak dengan ngudut, dek. Dek balak dengan ngudut lagu sak bau je dek pada tuan guru. Supardi Ramli, ndek merukuk beliau. Ngolah pinggawi di narat cepat. Lemun tiang berketuah napa je rokok tuan gurunya. Beliau ndek merukuk. Jangan mantan Wahabi dia. Tuan guru ni Wahabi lah ini. Paling kuat Wahabi tuan gurunya. Nama orang Wahabi sanding kanggo serakah, sanding kanggo sentulak, sanding kanggo lain ngamuk ke paharamang sentulak. Tamu PKPNU terus tobat kembali 90 derajat, dan alhamdulillah sekarang sudah punya pesantren. Matem bentu si doa adik saya itu tanak priak longai priak kayak ngangan wah lalu kembali sekali priak ngangan bertanak madinda ni kerana enggak ni tuang guru 10 hari aja kaya. Dia takut, yakin si Allah Ta'ala, mesti Allah Ta'ala hayyun daimun la yamutu abada. Mendengar doa-doa orang yang sakit, mendengar doa-doa orang yang susah, berdoa kuat-kuat tu dengan kita nak jual tanah Arab di kebun sektar je apa sektar lebih apa yuk nanti ni lalu kemahal tuang guru milih jipir 35 juta sehari bagi datang no ni kena jual ke masyarakat ni sapuakap tanah 350 ribu mau semeter persegi wakaf selek laik pada marak tuang guru Hashim ada tanah gaya lagunanya alhamdulillah sudah luas. Sependek ni Allah Ta'ala pun pelugum suami puakap. Itulah harta benda yang hakiki bagi kita. Sama ngugulang jadi pesantren dia, sama mula jadi wah postim kantong ni kira dalam dompet wah tamu ATM ni ATM surga namanya ni. Lamun akan kantong sana meratian beduk ni harap 100 ni. Belum tentu rezeki ketiang ni, belum tentu. Belum tentu. Tetapi kalau sudah itu diwakafkan sekalipun arak sara, sekalipun semeter, setengah meter, 1/4 meter, itu hakikat yang kita punya. Mara alhamdulillah Tuan Guru Hashim benenak tetenak pada nilai tanda si Tuan Guru Hashim tiang berdulu layak lagi dak tanah arak tanah lu jauh-jauh doang. Nah niki mungkin alhamdulillah, mudah-mudahan kita bantu dengan doa. Syukur saya tahun terbentu si Kepeng benang sama beliau niki kan berusaha kan bajang kan muda, semangatnya luar biasa. Nah maka apa, bismillah niki tergantung orang yang mengeluarkannya. Kalau bersih hatinya, bismillah niki sangat biasa, luar biasa dahsyatnya. Maka ulama niki memulai abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirran faydul barokah. Apa yang diharapkan faydul barokah, munculnya berhancurannya berhamburannya barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka alhamdulillah kitabnya kita baca, kita nikmati sampai sekarang. Namanya berjanji nih. Nah, kemudian apa bahasanya? Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Wa usalli, aku berselawat. Kepada siapa kita berselawat? Ala nur, kepada an-nur al-mutaqaddim, yang disifati dengan sifat yang terdahulu, wal awaliyah, paling penembik. Maka bahasa ulama, pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam semesta ini Nur Muhammad. Nur Muhammad, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada syaitan, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada dunia, belum ada semuanya. Tapi yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad. Baru Allah menciptakan makhluk yang lain. Dibuatlah malaikat, dibuatlah jin, dibuatlah syaitan belis, dibuatlah manusia. Kemudian Allah memilih di mana Nur Muhammad niki akan dititip, maka dititiplah oleh Allah sulbi Adam. Itu yang tertitip pertama kali. Kemudian baginda Nabi pernah di dalam sulub Adam niki di dalam surga. Tetapi Nabi Allah Adam gara-gara pohon kayu diturunkan dari surga di Sri Lanka, daerah India niki. Itu yang terpetung. Nabi ada Siti Hawa sebini niki Jeddah. Tu Jeddah tanda petun. Saling boyak petang dasih tahun saling boyak. Muka cendua ngisi dunia niki. Ane-ane terkosong betul jadi sudah dengan dua sang ngisi ndek kemele aku. Lo kenjak. Eda siang boleh kandur tuh Mataram ni kandur. Wah ndek kadang terkosong betul jadi si selepu dengan kedua sang ngisi ditipin balik ndek. Yo tebi lantung tanah yo. Lantung tanah lantung andi kamu. Nabi Allah Adam dua orang. Dunia andi napa mutu jagung tu sama dunia. Diturunkan Nabi Allah Adam di Sri Lanka, India, kemudian Siti Hawa di Jeddah. Saling piti petang dasi tahun. Petang dasi tahun. Saking sama-sama rindu. Sama merindu, sama sanina rindu. Akhirnya si lelah lalu ngelining, Nabi Allah Adam menemukan sebuah bukit namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni kili Arafah tau. Harap betul belik ini timuk. Itu meriah macam seladah Nabi Allah Adam. Siti Hawa juga datang di situ. Ini sebelah barat. Pada berseladah ke batu yang satu. Muye tangengan Nabi Allah Adam. Aneh bedai penyere. Mutejo Nabi Allah Adam melihat seorang perempuan tahu-tahu istrinya. Muapuk bahasa Nabi Allah Adam. Hal Arabti kau makun, mengat maku. Saling raut. Jadi makin mamu baik dulu kedua. Bemlai hari, warna dengan lo makan bemlai hari ya. Lain. Legan nih. Memang itu fitrah manusia. Yang pertama kali menegur antara hubungan cinta laki dan perempuan biasanya laki. Lagu makin paling begini WA Nina. Bang apa kabar? Abang apa kabar? Si WA ni ke si di dunia ni ke. Juga aneh apa sauni. Nah, maka disebutlah padang Arafah, padang pertemuan antara Adam dan Hawa. Kemudian dijadikan padang Arafah ini sebagai pertemuan internasional umat Islam setiap tahun tanggal 9 Zulhijjah. Dan alhamdulillah jutaan manusia tiang alhamdulillah tahadus bin ni'mah. Tiang pertama kali haji tiang tahun 1975. Pertama kali haji. 75-76 niki. Terbakar kota Mina, Julat Mina. Setoek Mina niki bis jamaah haji ratusan meninggal dunia ngempuk kompor niki, kompor gas ni ngempuk culan panas mampu jaga satai ke gunung sa pokoknya embun niki maremun manuk tunuk niki
emun bangkai manusia. Maka dibuatlah kemah permanen anti kebakaran itu. Semakin mesis semakin tuh sampai 86 ke atas 15 tahun itu lalu di Mekah. Tahun 2003 atau mulai Malik 23 sampai 2019 di Kuah Perui 2020 indek butai sehingga umur kuah lebih 16,5 tahun plus 2 bulan indek butai. Komputer nih kayak ada perasaan sama sekali komputer nih. Yang saya maksudkan itu jutaan manusia pakaiannya sama seragam, kemudian ucapan pada labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak lapun. Ketika di dalam kemah semua orang ya Allah ya Rabbi, maka jutaan manusia datang di sana makanan seadanya. Tidak pernah saya menemukan orang berkelahi. Besiak ditandai. Rahmat Allah nyata ruang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah taala di padang Arafah. Dengan doa yang sama. Nangis tetap Puraya. Ketua Tuan Guru Hashim seger pers matang kenangis ngapa jadi isin dueng tiang demi Allah tiang bersumpah dekuah pendek dueng jamaah ya Allah berikanlah kepada mereka yang ada simpati kepada saya, yang benci sama saya berikanlah taufik dan hidayah. Sak merik le tiang ada tepitan taufik hidayah, ada sesuang menanam hati dendam dan dengki. Sak senang le tiang berikanlah kepada mereka taufik hidayah untuk mengerjakan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan ampunilah mereka. Ketua Tuan Guru Hashim ini. Bahasa Lombok, bahasa Sasak, ya Allah Engkau mendengar apa yang saya ucapkan ini, maka kabulkanlah doaku. Berikanlah kemudahan-kemudahan masyarakat kami. Tenangkanlah desa-desa mereka. Niki sindu. Dan tidak hanya saya, semua masyarakat yang ada di dalam kemah niki doanya yang sama. Makan dinarak dengan begitu besia. Itu juga disebabkan dinamakan padang Arafah, padang pertemuan antara umat manusia sedunia setiap tanggal 9 bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan pada mau lalu haji jambai mati juluk mendek lalu haji mendek lalu menginjak tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah itulah maka sahibul berzanji faidul barokah. Ada yang tercurah semua barokah nih. Maka alhamdulillah bahasa ulama rahimahullah di mana itu berjanji dibaca maka akan menemukan namanya keamanan, ketenteraman di dalam desa. Didik pada malas pada bersentulah, jika teparan bersentulah ni ke penolak balak. Berkat selawat Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka di dalam berjanji niki berselawatlah kepada seorang An-Nur al-Mausub bit taqaddumi wal awaliyah, yang disifati dengan takaddum. Karena apa? Nur Muhammad paling pertama kali Allah ciptakan. Laulaka ya Muhammad. Seandainya tidak ada kamu hai Muhammad, lama khalaqtu hadhil aflaq. Aku tidak akan menciptakan alam ini. Karena adamu hai Muhammad aku ciptakan. Maka alhamdulillah Nur Muhammad ini al-muntaqilu ila hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan li ismi tarakus sifaha palam sibhum aru min adamin wa ila abihi wa ummi. Tetapi yang gisi Nur Muhammad ini dari sulub ke sulub terjaga si Allah Ta'ala min sifahil jahiliyah, dari cara-cara jahiliyah. Dinarak atau cacat keturunan baginda Nabi, nasab baginda Nabi SAW dinarak atau cacat. Min adamin, dari Nabi Allah Adam alaihissalam, wa ila abihi wa ummi, sampai ke ayah dan ibunya.
Yang paling ajaib adalah Nur Muhammad niki mengalami semua kejadian alam niki. Ketika taufan Nuh, Nur Muhammad diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Karena taufan Nuh niki 70 hampir 1000 tahun ngamaring Nabi Allah Nuh Arab beli puluhan bon jamaah. Mengatau guru seperti Ramli dia nyenger Nuh. Bas 1000 tahun. Apalagi Nabi Guru Hashim. Wah kana sugul badik. Bas ratusan tahun jebaran agama 70 bon umat. Tetapi Nabi Allah Nuh sabar. Sampai murka Allah Ta'ala ditenggelamkan dunia niki dengan tsunami. Selain tsunami juga marak lapindo niki. Hujan angin sampai beskarm dunia niki. Tidak ada yang ketinggalan. Kenapa Allah sangat murka kepada mereka? Dengan lalu ngamaring Nabi Allah Nuh dinarak baik sedu termasuk anak dan istrinya. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafiri. Ya bunayya hai anak solah. Angen nama kenana kampur ayang berbeda. Lengek-lengek bayo-bayo anak lu sana tenangan. Ya bunayyarkam ma'ana. Oh ya tamtai kana. Wa la takun ma'al kafiri. Nenek milu ditau kafir. Lagu apa jawaban anak? Ayah abati, hai ayahku masih ada 2 gunung yang belum tenggelam. Bisa ada alih bila pada umat itu. Akhirnya hancur. Maka hubungan dengan kelahiran baginda Nabi SAW, Nur Muhammad hadir di dalam perahu niki dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Allah Nuh terus ke bawah sampai kepada yang jelas memegang Nur Muhammad adalah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim pun punya masalah karena merusak semua patung berhala yang ada di sana. Menggah raja. Siapa yang berusaha ini? Tidak ada yang mau ngaku. Arab barak sekek. Fatan yuqalu lahu Ibrahim. Gitak sugulone ya tahu Ibrahim marah terpanggil Ibrahim. Kalau memang saya yang merusak, mari kita lihat, buktikan. Akhirnya semua lemunane pampres, semua polisi kerajaan melihat. Nah ini yang kamu kerjakan ini ayah Ibrahim. Sang pelih ini semeton. Lemun menurut pendapat keku, sebeli iya ngamuk. Saya kata kandik dia tadi kita nuluk Ibrahim. Kandik sini terjahit ini kita nuluk iman patung sepelu-pelu. Kurang telayani patung-patung GJ ini tetap basi. Mau seleput fabuhital ladzina kafaru. Bingung orang kamu jawab apa. Tetapi raja rawan rakyat jelata, maka diponis Ibrahim alaihissalam dengan hukuman dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Tapi ada unggun. Kemudian Allah tidak tinggal diam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Epi samara niki kebele niki mara es. Dan Nabi Allah Ibrahim kedinginan di dalam epi niki. Selamat selepun edak kutung apa-apa. Pakaian ding kutung. Apa kaitannya dengan Maulidun Nabi? Nur Muhammad pada saat itu ada sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim selamat dari gangguan Namrud. Sangat berambisi ingin memiliki keturunan. Karena ketika itu fatan yuqalu lahu Ibrahim, masih muda. Yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ibrahim ada sak berdua keturunan. Mohon kepada Allah 40 tahun. Padahal dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Allah Ibrahim Tunggu seperti Ramli 40 tahun dia nunas lagi.
Lagi baru 3 tahun nunah melihat si tanah dia dah tekabulang kurang bakul doa bahasa. Enggak, bukan begitu. Kurang sabar tapi. Itu ang guru. Baru 3 tahun berdua melihat si tanah ada searah atau pesantren. Maka Nabi Allah Ibrahim 40 tahun siapa Nabi Allah Ibrahim? Ya Khalilullah. Kekasihnya Allah. Apa yang diminta sama Nabi Allah Ibrahim? Zurriyah yang saleh. Bukan semata-mata zuriyah. Maka pelugum sami nanti mohonlah kepada Allah zuriyah yang saleh. Wikam kenal zuriyah yang saleh, anak keturunan yang saleh, bukan anak keturunan yang lain-lain, yang saleh. Seperti permohonannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia mohon 40 tahun. Mohon kepada Allah supaya akhirnya dikabulkan. Tetapi sebelum dikabulkan ada syaratnya. Wahai Ibrahim, kalau kamu punya anak harus bersunat dulu, belum 10 tahun umur. Wabi kintal apa-apa sih. Maka dia menyunat dirinya, kesuhitan diri. Si Qadum. Qadum ini anak Arab. Beliung. Anak kandik ni izin. Ia len barak lepen balik. Wahai istriku tercinta, kita akan dapat kabar gembira. Kabar apa kakak? Kita akan dapat anak. Bagaimana kita dapat anak? Ini akhir wafat. Tetapi Nabi Allah Ibrahim yakin. Ini yang penting, yakin dengan perintah Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka lahirlah seorang putra yang sangat luar biasa gantengnya, namanya Ismail alaihissalam. Dilahirkan di kota Mekah. Tidak ada orang pada waktu Mekah waktu itu, hanya ibunya saja Siti Hajar. Tetapi dititip oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ditempatkan, wahai istriku tercinta, aku mendapat perintah isyarat dari Allah, kamu harus tinggal sendirian di sini. Mana nini batu jangkih, harak, amik harak, sematuan enggak ulik ke dulu, aku mengadik gini ni ada bahasa. Tetapi Siti Hajar adalah orang perempuan yang hakul yakin 100% keyakinannya kepada Allah. Munahya perintah Allah kakak si adik wanita ni. Maka tertinggalkan apa bahasa Nabi Allah Ibrahim ketika meninggalkan istrinya, Allahu khairu hafizah wa huwa arhamur rahim. Ilmu pelugum sini munarak barang sak takut lalu telang. Kam nama kaum sempi kaum rawan maling kebetulan ke sini. Suduk kena Allah Ta'ala. Wahai kerbau-kerbauku yang tercinta. Ini kena tercinta lawan cemburu ipin balik melawan. Ada wahai harta bendaku, aku titip kepadamu sebagaimana Allah menitip istrinya, sebagaimana Nabi Ibrahim menitip istrinya dengan ucapan Allahu khairu hafizah wa huwa arhamur rahimin. Din tahu baik si maling ni aina tamu din gita ajaib ni din gita ane yo bo maulid iku le malum pada ngorong lalu konyak kaum apa barang sak berharga tunah sak telang ingat waktu menulun ki Allahu khairu hafizah wa huwa arhamur rahimin. Dua kali kau baca, kali sekali Allahu khairu hafizah wa huwa arhamur rahimin. Anu tuan guru ni akan tok sia dengah lagu dekan haji madi kenulung sia lupa diri. Lamun sak lupa berguru ke tuan guru Hashim apa bahasa tuan guru tu insyaallah daik sini waharak keni jelas lagi. Begitu lahir Nabi Allah Ismail dan diasuh oleh ibunya, itulah cikal bakal daripada ibadah haji. Sudang Siti Hajar tu kita edak soset teredak belian anak edak sudang kayu. Akhirnya Nabi Allah Siti Hajar naik ke Bukit Sofa.
Sangaran dengan liwah nak ngiling tulung edak nyinjit malik 400 meter lebih arah Bukit Marwah edak ron dengan liwah 7 kali ngulang ngaling ye cikal bakal sa'i ibadah haji aneh lan tekan anak si macan laun ibasen Siti Hajar tahu-tahu dengan kaki beak sabaru lahir muncul air ni si cemuh Siti Hajar zam ni kan empel zam maka sampai sekarang air itu mukjizatnya Nabiullah Ismail alaihissalam ketika lahir menjadi air yang paling mulia setelah air yang meluncur di celah-celah jarinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian begitu naik muda Nabiullah Ismail alaihissalam bermimpi ayahnya. Apa impian dengan toa? Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih putranya. Dia tidak pernah kelahiran waktu lahir Nabiullah Ibrahim dia netu. Mesak-mesak ni ibu kaya lelah. Kemudian jarang dijenguk karena Nabiullah Ibrahim punya tugas di Palestina penyebaran tauhid. Sehingga Nabiullah Ismail naik taik teruna beripi abang tegoro ipin Nabi harus dilaksanakan, harus tegawe. Hanewa apa nak nyerita apa ni kabara anak bilin atau tegoro kapan di umuran nane kelas 2 SMA lah kira-kira nyekan lalu kemelik sembilan terbelin Honda desa tahu petai giling dulu menuju ke atas itu ya kemelik kanak nane dia mula biasa ada sabria ambil pembeli sepeda motor saya tahu apa ada tu saya tahu nganjang dulu neto milik lagane kanak nani lain-lain dong kemelik nenek gaji waktu mataram sekali man milik ngebet tebel bisi supir ikan yang bilang ngebel kita karena panan tinggal anak panan tinggal kenal nan sempi bulun je mana bulun sempi tan beak-beak ya kebanggaan kanang nane sa lagu ane alhamdulillah searah nemik ngar sempi dengan boleh milik marah bulun nemik dan ia jadi gayen kanak nani ada sak bulun mak bulun sempi niki lagu muda kena bulun sempi gedak pecu dekan keren arane apa je kalau marah sak beak-beak lagu aneh dia kedemen kanak nani Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka begitu Nabiullah Ismail ayahnya bermimpi untuk disembelih apa katanya apa ni gambar anak nani berceritalah Nabiullah Ibrahim wahai putraku tercinta menipi gubian anak solah munahiyya perintah Allah Ta'ala satajiduni insyaallahu sabira sila gawe apa aku pasti akan sabar di bahasa ni ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam jangan kembali mau anaknya disembelih wasa milih sanggup bijen apa ni gambar pun nina nane kaya ben lelah lalu meriam ben pebelik pun nane akan goro kanak lagu Siti Hajar bukan manusia sembarang dia beriman kepada Allah yakin dengan keselamatan yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah maka Nabiullah Ismail sudah setuju kemudian setuju ibunya lalu tibekile Jabal Korban ni kila menunggu mine samping kiri tahu arah gunung sekedar musa barang motor latihan kadalo ziarah dia mau perito na Jabal Korban gemat tebing tai si pemerintah Wahabi ni dia tebing tai itan tukul dengan dua dia abah ndait bije anak solah ini terperintah si Allah Ta'ala ngoro munane berembe tak berekengan meriak abah dengan sebaya sekok reter lu ada limang stoik aina rasik ngowe cik nahan sad anak nggawe apa kena anak solah
Asaklah diperang ada semerang ada set sekali terus suang kesakit. Anak apa kena jambai sa bakat pakaian sidak mujambai menjudak kenina lawan sak terjadi seperti pendahulu kita Nabi Allah Yakub dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Anak sekolah mutumbuk si aram-aram. Anak sekolah terus tegawe si Nabi Allah Ibrahim wabit tersekorat kemudian ia tak enak tansuk niki antegoro maka wapadainahum bikabshin azim. Allah mengganti sudah akan dilaksanakan tetapi Allah mengganti dengan kibas yang sangat besar. Ini lulus ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan dengan maulidin Nabi ketika anak tegorok Nabi Allah Ismail alaihissalam Nur Muhammad kepada di sulubnya Ismail. Wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama ila dzabih. Nur Muhammad yang terakhir adalah ketika itu Nabi Ismail az-zabih yang akan disembelih. Nur Muhammad ada di situ. Kemudian sampai adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah. Sampai ke bawah Nur Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqrillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mukereng-kereng baca selawat Nabi jamaah. Makin lebih selawat. Saat tiang terima oleh guru tiang Al-Habib Ali Al-Attas. Guru tiang li solatiyah yang mengajar tiang pekih dari kelas 1 sampai kelas Qismul Ali. Pekih minhaj. Dia 70-an tahun ngajarang di Solatiyah. Mengapal minhaj niki. Matan minhaj. Dengan kedua ngaji lai tetap tiang dan almarhum Tuan Guru Wildan Dare. Dengan kedua ngaji. Kalia Ma'arif Abu Qab. Ada satu balik ngaji dengan dua badal asrah. Marraten fil usbu 2 kali seminggu bahasa. Enggih. Magbun ini kena enggih. Lalu tengah gitu. Ngaji tu tahu ngaji. Akra. Baca sampai arah setengah jam baca doa. Wabi sugu lelo. Nyari sajak pelongkap. Arah telu apa? Telu baris pelongkak lala ait baca ngase ait salah unin baca ikut baca ulang kecuali ulang mendek bunyi terus macam-macam nek bunyi macam-macam bas wabi nyate lor nih pelongkak telu lembar telu baris ait salah ikut salah ait salah le ini ke ait baca ulang baca. Astagfirullahaladzim. Ia lendek boni uli ada guru tiap. Wah malas sekali. Kebetulan malas ini kira azumah arah undangan. Bukannya ada beras. Tendik lalu azumah nane mangan telambian susah. Andek lalu ngaji. Minggu tolong les mataji amsu. Kembali mam tolong minggu ampuraya kasih mazur la. Badi natik pulus asteri rusa baca. Lagi lebih kepeng beli beras baca. Astagfirullahaladzim. Tetap pekambuk si guru ni. Waliullah dia alhamdulillah waliullah. Nah ia baca tijazah niki. Selawat niki tahun 1978. Mu catat selawat yang baca. Hamburan rezeki satu lo. Hamburan rezeki satu lo. Dem tebeng susah si Allah Ta'ala. Yang terima dari guru tiang Said Ali Muhammad Al-Attas. Beliau dari gurunya. Sampai pencipta selawat niki.
Telu kali kan baca. Memendai telu kali tu balik pada bega andang-andang. Belum dah telu kali, belum dah telu balik tu Tuan Guru Jemedan lem ketuan lah Tuan Guru Hashim. Sang rekam bagus-bagus. Yang mulai pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad takunu wa ala ali sayyidina Muhammad takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a. Beri dari sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a. Tiang ijazah kangge. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan wah zuhur ni atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah lemak le muntung ajang tau ternyambung ni ki entah lahir Nabi Allah, entah tegorok Nabi Allah Ismail diman lahir Nabi tu muntung ajang tu nak lahir lemak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.